Pemirsa, kasus pembunuhan brutal terhadap seorang mantan anggota TNI Andreas Sianipar kembali mendapat sorotan publik. Keluarga korban melakukan aksi damai di halaman Polrestabes Medan untuk menuntut keadilan dan transparansi penyelesaian kasus yang sudah berlangsung selama 6 bulan tersebut. Aksi damai digelar keluarga korban ex-TNI Andreas Sianipar di halaman Polrestabes Medan pada Kamis petang. Aksi ini digelar untuk mengingatkan penegak hukum agar menuntaskan kasus pembunuhan berencana yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI berinisial HS. Penasihat hukum keluarga korban, Leo Fernando, mengatakan bahwa sejak kasus ini dilaporkan 6 bulan yang lalu belum menemui titik terang yang jelas. Pihaknya juga mempertanyakan penangkapan DPO atau daftar pencarian orang yang diduga terlibat dalam kasus ini. Semua tidak lagi dalam bentuk apa itu? Sekarang kan sudah menjadi tempat eksekusi, sudah dilakukan kan jadi inilah yang menjadi penahanan Juwaria. Itulah dia, berarti penuhi tak harusnya tidak boleh dipenuhi karena jelas berarti dalam proses penahanan yang dia lakukan dia menghilangkan dia dong TKP. Harusnya sampai sekarang itu harus dijadikan dibuat garis polisi. Tidak, sekarang tidak. Ya, tidak Sumatera Utara ini sudah hebat lagi. Makanya saya bilang ini artinya apa? Ini harusnya menjadi revolusi mental buat para atlet. Baik itu saya lagi. Leo juga menegaskan bahwa pembunuhan tersebut diduga sudah dirancang dan dilakukan secara sadis oleh oknum TNI. Dirinya mengingatkan bahwa beban pembuktian bukan ada di pihak korban melainkan di penyidik. Saya nggak mau menuduh apa-apa. Kenapa? Saya mau klarifikasi terkait dengan permohonan mahkamah kepada keluarga. Tapi nggak ada. Apakah harus datang aku ke sini? Kan telepon enggak. Saya dari Jakarta, Pak. Tapi saya datang ke sini hanya untuk mempertanyakan ini juga. Karena kenapa? Jangan sampai nanti ini, ya, jangan sampai nanti adik ini, ya, ini adik ini akan memberikan keterangan sendiri. Ya, apa yang terjadi samamu dari beberapa hari? Apa yang kau disuruh datang? Kau jujur apa adanya. Kita mau presisi, terbuka aja di sini. Apa yang mau disuruh sama aku? Kasih tahu. Nah, bentuk kau pengakuan itu dari video dari kamu nggak? Bapak, seorang ini masih anak-anak. Berapa umur sekarang? 19 tahun. Oke, berarti sudah dewasa. Dia disuruh. Ini bapaknya juga walaupun dia meninggal, dia juga mantan tentara. Apakah ini dipraktekkan? Ya. Jadi kenapa revolusi mental sama anak-anak ini? Kalau dia masih anak muda. Untung dia cerita sama kami. Saya bilang, "Dek, jangan kau kayak gini. Itu bahaya." Ya. Jadi, Pak, inilah permohonan kami. Kami tetap mengkawal. Setuju ya kawan-kawan ya? Kita kawal ini ya. Kita kawal ini kasus sampai terang benderang. Kami bukan menyerang, Pak. Tapi kami kawal supaya tidak ada intervensi. Ya. Kami membuat seperti ini bukan kami mengacaukan Polres Medan. Bukan kami membuat macet-macet, bukan. Ada kerjaan kami yang lain. Bapak juga ada kerjaan. Tapi saya percaya Bapak datang ke sini karena Bapak ditugas oleh negara. Jadi menurut kami permintaan kami, Pak, tidak jauh lebih yang saya sampaikan tadi. Oke, sedikit aja Pak Wakasat. Kalau kita bicara masalah DPO, ini sudah 6 bulan. Sampai sekarang belum ada hasil. DPO ini bukan yang susah-susah banget, itu ada fotonya di situ. Oh, sampah. Coba tunjukkan. Mana tahu Pak Wakasat belum pernah lihat. Ini nih orangnya. Foto-fotonya sudah ada, Pak. Apa susahnya sih untuk cari satu persatu orang? 6 bulan. Ini fotonya, identitasnya ada. Menanggapi aksi damai tersebut, Wakasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Wirhan Arif mengaku akan menindaklanjuti semua masukan dari pihak korban. Pihaknya berjanji akan melakukan penangkapan paksa terhadap para DPO yang saat ini masih dalam pencarian. Terima kasih kepada abang-abang, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu atas kehadirannya.
terima kasih atas penyampaian pendapat di muka umum, khususnya di kami ada Polrestabes Medan. Terima kasih, mohon maaf, kenalkan saya Wiran Arif, Wakasat Reskrim Polrestabes Medan. Saya baru mendapat, jadi saya tadi meminta sedikit masukan dari informasi dari rekan kami sebelumnya, karena saya pun belum tahu kronologis kasusnya secara gamblang. Saya secara global sudah mengetahui. Ya, yang pertama tadi kata Abang tadi penyampaian tadi disampaikan bahwasanya adanya alat bukti video. Terima kasih atas partisipasi kontribusi Abang selaku APH selaku penasihat hukum korban kepada kami untuk memberikan informasi ataupun alat bukti tambahan dari kami ya untuk membuat jelas suatu perkara, suatu tindak pidana. Tadi disampaikan Pak Doni bahwasanya tadi ada video dari anak korban kepada kami, tetapi dari lapor bank, dari lapor SOP-nya disampaikan oleh Pak Doni bagaimana SOP-nya. Saya baru mengetahui karena memang sudah diberikan kepada kami, tetapi SOP lapor itu harus diberikan kepada yang benar-benar ataupun yang merekam ataupun pemilik HP tersebut ya. Nanti harus pasti sumbernya harus jelas kepastiannya berasal dari mana. Itulah karena harus memang tadi kembali lagi otentik dan tidak terbantahkan. Ini bicara alat bukti karena digital seperti khususnya DNA saintifik ya kan, karena ini bicara teknologi. Nanti disampaikan untuk tekniknya, mungkin tadi ada kesalahpahaman ya kan antara keluarga korban kepada penyidik, nanti disampaikan mohon bantuannya juga dari keluarga korban untuk sama-sama kita kelapor nanti untuk tekniknya biar memastikan untuk alat bukti ini benar-benar valid, benar-benar sangat dibutuhkan dalam peradilan, dalam persidangan nanti. Kemudian yang kedua tadi disampaikan Abang selaku PH, yaitu adalah DPO ya, Bu Juria ya. Bu Juria, sangka Bu Juria. Mungkin ya ini ya, karena saya pun baru, mohon maaf bila salah. Ini adalah mungkin ada pertimbangan penyidik selaku penyidik pembantu maupun penyidik Kanit, pimpinan Kasat dan Satreskrim khususnya, bila mana ini proses tetap lanjut, berkas tetap kita limpahkan, namun ada pertimbangan ya kan, anak si Ibu Juria memiliki anak. Memang kita tidak seharusnya, tetapi mungkin ada pertimbangan lain yang memang dibutuhkan kehadiran orang ibu, sosok ibu di tengah anak, karena kita ketahui bersama tersangka utamanya juga bapaknya juga ditahan, kemudian ibunya juga ditahan. Mungkin ada pertimbangan juga sehingga adanya perhatian kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya. Namun itu adalah koreksi bagi kami juga, nanti kemudian hari memang bila itu kita patut wajib, dan bila mana perlu kita atas pertimbangan penyidik juga kita kembalikan, kita tahan, bagaimana masukan saran dan penyidik bisa kembali kita lakukan penahanan. Yang ketiga untuk kasus DPO, terima kasih Bang untuk kasus DPO yang empat orang DPO, tetap kita usahakan, kita upayakan untuk kita laksanakan upaya paksa penangkapan dan penahanan. Kita tetap berusaha untuk mencari keberadaan dari DPO tersebut. Terima kasih, karena memang tadi Pak pengacara, Pak penasihat hukum juga sampaikan DPO itu berawal dari kami, karena pengembangan kasus dan pengembangan kasus, kemudian juga terakhir adanya alat bukti baru dan pengembangan juga adanya saksi-saksi ataupun tersangka baru.
Kasus ini bermula saat Andreas Sianipar diculik dari Desa Payageli, Deli Serdang pada 8 Desember 2024 lalu oleh CCS yang mengaku disuruh oknum TNI Holmes. Korban lalu disiksa secara sadis di asrama TNI Abdul Hamid Sunggal hingga tewas dan jenazahnya disembunyikan di sumur tua di Kabupaten Labuan Batu Utara. Jenazah baru ditemukan 2 minggu kemudian dalam kondisi memilukan. Polrestabes Medan tidak jauh dari Jalebi sebenarnya kami melakukan aksi. Aksi kami ini aksi damai, menyampaikan terima kasih dan menyampaikan juga komplain atas laporan klien kami yang kurang lebih sudah 6 bulan ya Pak. Ya, kenapa ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Pertama, terkait dengan status DPO ya di kasus pembunuhan almarhum Andreas Sianipar yang sudah viral. Yang pelakunya ada tentara, oknum tentara atas nama Holmes Sitompul, dan ada warga sipil, ada istrinya Juwaria, ada Aji, ada banyak ya, ada beberapa DPO. Jadi yang kami pertanyakan sebenarnya kepada Polres ya melalui tadi Wakasat ya, ini DPO ini kapan dicari, kapan bisa ditangkap? Karena kenapa? Ini lagi bergulir sidang. Jadi supaya pembuktian material dalam persidangan para tersangka atau terdakwa ini yang lain bisa memberikan keterangan dan berkesesuaian supaya mencari siapa otak pelaku, siapa yang menyuruh, siapa pelaku, siapa pembantunya. Ya karena ini dalleming. Ya kalau dalleming dalam hukum itu artinya adalah penyertaan. Ya 340 pembunuhan berencana. Ya, ancaman pidananya 20 tahun ataupun seumur hidup. Nah, itu yang kami klarifikasi di Polrestabes Medan terkait dengan DPO dan terkait dengan bukti. Ya, buktinya apa? Supaya bukti itu yang cari bukan kita. Yang cari itu Polrestabes Medan. Jangan beban pembuktian itu dicari ke kita. Kita keluarga, kita udah kasih tahu ini video dari mana, ini siapa aja tersangkanya. Kita hanya memberikan informasi. Yang melakukan tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan, pencarian alat bukti itu bukan kita, itu Polrestabes. Nah, kita sampaikan bahwa Pak, laksanakan tugas Anda dengan semestinya, sesuai dengan sumpah jabatan dan sesuai dengan kebenaran. Keluarga korban masih menyimpan harapan besar agar kasus ini dibuka seterang-terangnya dan seluruh pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Mereka menuntut bukan hanya keadilan, tapi juga keterbukaan dalam penanganan kasus yang melibatkan oknum aparat. Dari Medan, Rachali Tim BITV melaporkan. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share seluruh akun BITV. Saya Putri dan segenap tim redaksi BITV pamit undur diri dan sampai jumpa.